Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita berada di Universitas Indonesia, tepatnya persis di belakang kita ini Danau Kenanga dan juga persis di depan rektorat. Nah, bersama kami di sini ada beberapa teman-teman dari alumni Al-Irsyad yang insya Allah akan memberikan beberapa ceritanya, ya, cerita kehidupan mereka sebelum mereka itu sampai ke sini, ya, kenapa mereka bisa sampai sini dan bagaimana proses mereka sampai ke sini. Namun sebelumnya, sebelum kita mendengarkan kisah satu persatu dari yang hadir di sini, insya Allah kita coba untuk mengenal satu persatu. Baik, kita mulai dari saudara kita yang paling kanan. Kenalkan, nama Ana Rafki Amanta Heru Putra. Ana biasa dipanggil Rafki. Ana berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi Islam. Bismillah. Nama Muhammad Farhan Mujahidin. Ana dari angkatan 32 di Al-Irsyad. Sekarang belajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, tepatnya di jurusan Sastra Arab. Bismillah, Ana Muhammad Hasbi Fadlan dari angkatan 34. Ana sekarang berada di Fakultas Teknik, tepatnya jurusan Teknik Mesin. Nama Ana Syahfati Ibnu Sina dari angkatan 34 Al-Irsyad Tengaran. Ana dari Fakultas Program Pendidikan Vokasi, tepatnya Prodi Bisnis Kreatif. Ini jadi sudah ya, tadi kita mendengarkan perkenalan satu demi satu, meskipun mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui siapa-siapa beliau ini. Nah, sekarang kita akan berpindah kepada bagaimana sih cerita masing-masing yang dimiliki oleh mereka-mereka ini untuk bisa sampai ke UI. Kembali kita akan mulai dari Mas yang paling sebelah kanan. Silahkan. Perjalanan Ana pertama kali untuk masuk Universitas Indonesia itu dimulai dari pada saat kelas 3 IM, di mana di sana orang tua Ana sangat mendukung Ana untuk memperdalam ilmu-ilmu umum agar dapat lulus di berbagai tes masuk perguruan tinggi. Pada awalnya Ana sangat meningkatkan nilai rapot Ana untuk melakukan pendaftaran di seleksi nasional berbasis prestasi, dan qadarullah Allah belum mentakdirkan Ana untuk meluluskan Ana di universitas ini. Kemudian tahap berikutnya yaitu seleksi nasional berbasis tes, dan begitu juga Allah belum mentakdirkan Ana untuk meluluskan Ana di universitas ini, dan sampai akhirnya Ana mendaftarkan diri di program prestasi yang berdasarkan esai dan nilai rapot atau PPKB UI. Dan alhamdulillah Allah telah menakdirkan Ana untuk bisa melakukan studi lanjut di Ilmu Ekonomi Islam FEB UI. Seperti itu singkatnya. Alhamdulillah. Ya, tadi penjelasannya dari teman kita ya yang sebelah kanan sana yang sekarang sudah berada di UI, ya. Berarti ini adalah semester pertama ya, Mas ya? Betul, semester Ustaz. pertama, dan ini nampaknya rata-rata semester pertama ya. Nah, ya, semester pertama masih pada baru-baru, kecuali antum nih, ya, sudah berapa semester berapa ini? Semester 3. Semester 3. Tapi tidak masalah kan berbagi cerita juga ya. Nanti juga minta tolong dibagi tips-tipsnya nih. Ya, maksudnya gimana caranya? Ya, kalau tadi kan mungkin butuh disisipin tuh tipsnya, gimana belajarnya supaya bisa meningkatkan nilai. Kalau memang ada yang nanti tadi dari jalur prestasi, tuh mungkin pengalaman di pesantren apa sih yang ditempuh, kemudian ketika sudah sampai sini juga mungkin perlu juga nih, barangkali itu bisa menjadi bekal teman-teman yang lainnya untuk bisa mengikuti jejak antum. Ya, begitu. Silakan mungkin dilanjut. Kalau sebenarnya dari cerita saya sendiri, banyak panjang sekali perjalanan Ana dari pesantren ke UI ini. Jadi kan Ana tuh angkatan 32. Ini kan mereka 34, jadi beda 2 tahun lah. 2 tahun. Nah, saya ngabdi dulu. Nah, sebelum ngabdi pas kelas 3 IM, sama kayak seperti halnya santri-santri yang lain juga, saya tuh kepikiran juga buat ke Timur Tengah. Saya daftar juga Saudi.
daftar ya macam-macam lah di sana. Cuman saya juga daftar buat di PTN-nya juga. SNBP saya daftar, SNBT tahun itu saya daftar. Namun qadarullah memang belum takdirnya aja. Jadi tahun itu belum ada yang keterima. Akhirnya saya mikir, oh ya udahlah ngabdi dulu aja sekalian buat planning ke depannya mau gimana. Nah, saya kebetulan ngabdi di cabang Surabaya, Batu. Cabang Alirsat Batu. Itu saya mulai planning lagi dari awal. Coba daftar lagi buat di studien Saudinya lagi. Terus ya udah tahun ini saya daftarin buat SNBT-nya. SNBT. Nah, pas pemilihan SNBT ini sebenarnya saya bingung pilih jurusan apa, universitas mana. Apalagi orang tua yang benar-benar bebasin banget. Udah kamu bebasin aja, kamu serah pilih mana. Yang penting ingat sholat, ingat gitu. Nah, saya mikir akhirnya udahlah mungkin sastra Arab aja yang mungkin saya ada basicnya di situ. Terus alasan saya ngambil UI juga kan karena katanya UI top 1. Jadi saya udahlah UI aja. Mulai situ saya belajar dikit-dikit, belajar untuk SNBT, materi SNBT saya ulangin lagi, pelajaran di pondok juga tentang basic matematika dan lain-lain. Dan pas ujian alhamdulillah keterima. Mungkin tips dari saya sendiri buat teman-teman yang kepikiran mungkin untuk PTN juga, selain dari tips yang bakal diberikan teman-teman nih tentang belajar itu, banyakin juga tawakalnya aja sih. Tawakal ibadah. Selalu ingat kalau misalnya semua keputusan Allah tuh lebih baik. Jadi pas saya selalu ujian itu saya tuh setiap malam overthinking gitu. Ini keterima nggak ya? Cuman satu waktu saya berpikir juga, udahlah kalau misalnya keterima ini artinya baik untuk saya. Kalau nggak keterima ini juga artinya baik untuk saya gitu, Sat. Jadi mungkin itu aja sih. Oke. Poin terakhir menarik sekali. Overthinking sama dengan ibadah berarti. Jadi harus husnudon. Husnudon itu adalah ibadah hati. Maka semua yang kita cita-citakan harus berlandaskan karena ibadah. Itu salah satu tip dan nampaknya itu adalah tip utamanya. Baik, kita pindah ke Mas yang berikutnya. Silakan, Mas. Untuk cerita Ana sendiri kenapa Ana memilih Universitas Indonesia dan program studi teknik mesin. Sebenarnya awalnya Ana tuh emang udah kepikiran dari awal masuk tuh pengen ngambil sesuatu yang berkaitan dengan IPA. Karena Ana sendiri lulus dari program IPA Alirsat. Nah, jadi Ana ngambil teknik mesin karena berminat gitu. Awalnya daftar di SNBP, di jalur di seleksi prestasi. Ngambil FTMD ITB. Qadarallahnya nilai belum mencukupi, prestasi juga tidak ada yang memadai, belum diterima. Nah, lanjut ke SNBT. Begitu pula di SNBT Ana pilihan pertama itu FTMD ITB. Baru teknik mesin UI ini Ana pilih di pilihan kedua. Di situ Ana ikut bimbel yang disediakan oleh angkatan, kemudian ada belajar mandirinya juga gitu. Belajar bismillah UTBK. Qadarullah belum keterima di FTMD ITB, tapi alhamdulillah untuk pilihan keduanya di teknik mesin UI ini sudah keterima, alhamdulillah. Kalau untuk tips buat apa yang harus dilakukan biar bisa keterima perguruan tinggi yang diminati, sebenarnya simpel aja. Ada ikhtiar, ada tawakal sebagaimana yang disebutkan tadi. Letakkan ikhtiar antum pada apa aja yang bisa antum lakukan. Semua yang ada di bawah kendali antum lakukan ikhtiar di situ. Untuk apa yang di luar itu adalah kehendak Allah. Maka antum bertawakal di situ. Berikhtiar pada tempatnya, begitu pula tawakal pada tempatnya. Nah, gitu aja Satana. Masya Allah. Lebih detail lagi, intinya tetap ibadah. Semuanya harus bermuatan ibadah. Ikhtiarnya ibadah, tawakalnya juga ibadah. Masya Allah. Nah, sekarang kita pindah nih ke... Ini beda sendiri nih. Ini kayaknya memang sudah pasti ya, akan membuka lowongan kerja untuk masyarakat luas. Karena fakultas yang dipilih adalah ke sana kayaknya. Silahkan, Mas. Jadi perjalanan Ana menuju UI ini dimulai dari kelas 3 semester 2 yang dimana Ana itu udah mutusin pengen ngambil PTN, Ustadz. Nah, dan sesuai minat bakat emang Ana mau ngambil prodi yang berkaitan dengan bisnis. Nah,
awalnya itu ada 3 pilihan. Yang pertama ada di ITB, Unpad, sama di sini. Waktu pertama kali itu Ana ikut SNBP. Alhamdulillah Ana masuk eligible, tapi di sana Allah belum ngizinin Ana buat ikut SNBP, yang dimana nilai Ana ada sedikit problem di situ. Jadi Ana sempat sedih, Ana sempat putus asa, tapi di situ Ana sadar bahwa cara masuk PTN gak cuma dari SNBP. Jadi Ana mulai bangkit, mulai semangat lagi, didukung sama teman-teman semua, ikut bimbel bareng-bareng, nyoba di SNBT. SNBT itu Ana ada 3 pilihan di SBM ITB, Bisnis Digital Unpad, sama di sini di Bisnis Kreatif UI. Tapi qadarullah lagi belum bisa keterima, masih harus nyoba, masih harus berusaha di jalur PPKB, yang dimana alhamdulillah Al-Irsyad waktu itu kedapatan kuota buat jalur PPKB. Ana di situ ikhtiar, berdoa, tawakal sama Allah, minta yang terbaik di saat itu. Dan pas pengumuman, alhamdulillah Ana dan 2 teman Ana itu keterima Ustadz di jalur PPKB, yang dimana kita itu angkatan pertama yang keterima di jalur itu. Nah di situ Ana seneng, bahagia bisa keterima di univ impian Ana. Dan kalau buat tips and trick dari Ana, jangan mudah menyerah gitu, dan terus berusaha sampai garis finish. Masya Allah, Masya Allah. Ikhtiar ya, dan tawakal yang kuat. Dan kalau kita bisa simpulkan, nampaknya satu hal yang perlu dimiliki oleh siapapun di dalam belajar ini dan menempuh cita-cita. Jangan mudah putus asa, setiap ada peluang kita manfaatkan. Nah, oke. Kita sudah selesai nih dari cerita beliau-beliau. Nah, satu hal kayaknya yang kelewatan kayaknya. Apa pesan antum semua terhadap mungkin teman-teman yang ada di Al-Irsyad, ya, yang masih belajar di Al-Irsyad, ketika pengen seperti antum? Silakan kembali kepada Mas Raffi, silakan. Toib. Yang pertama, mungkin pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang meraih universitas impiannya. Yang pertama adalah ikhtiar, dan yang kedua adalah birrul walidain kita terhadap orang tua. Seperti itu, Zat. Oke, berikutnya. Mungkin dari Ana sendiri, Sat. Yang pertama, sebelum kalian perhatikan mau milih universitas di mana, mau dalam negeri atau luar negeri, ingat passion kalian tuh apa, apakah orang tua kalian tuh setuju atau tidak gitu. Kalau misalnya dari kasus Ana sendiri kan, alhamdulillah orang tua ridho gitu, memberikan pilihannya sepenuhnya kepada saya, kepada Ana. Nah, lalu dari saya sendiri, apakah merekomendasikan UI ini sebagai pilihan kalian? Tentu saja saya rekomendasikan, karena saya lihat di sini ada peluang yang banyak gitu kan. Apalagi mungkin kalau misalnya kalian lihat sastra Arab nanti kayak belajar di pondok dong. Enggak. Di sastra Arab di sini tuh beda kayak di pondok, di mana memang lebih luas lagi. Mungkin bukan secara bahasa, namun secara budaya, secara kesempatan tuh banyak saat sini. Jadi secara kesimpulannya, kalian coba aja apa yang pengen kalian coba, tapi ingat dengan batasan-batasannya. Kalau pesan buat Ana, buat semua teman-teman yang sekarang masih ada di Al-Irsyad, kalau bisa antum itu komit sama satu pilihan antum. Kalau antum memang udah memutuskan bahwa ini menjadi target antum, jangan antum tiba-tiba merubahnya. Misalnya universitas, jangan tiba-tiba ubah universitas yang antum tuju. Kemudian antum sudah memilih jurusan tertentu, jangan tiba-tiba antum ngubah ke jurusan yang lain. Pastikan antum siap dengan matang terhadap suatu hal. Dan juga antum jangan main aman. Gak apa-apa kita main resiko sedikit, tapi banyak hal beresiko di luar sana yang mereka ini memberikan kita reward yang sepadan. Usahakan sebisa mungkin minimalisir resikonya, ambil, komit. Itu aja dari Ana. Kalau pesan Nana buat adik-adik angkatan Nana yang masih belajar di Al-Irsyad, nantinya mau ke PTN, antum kuatkan iman antum, kuatkan ketakwaan antum kepada Allah, dan insya Allah nanti Allah akan permudah segala urusan. Masya Allah.
ya. Pendukung internal dan eksternal. Internal sangat penting sekali. Tapi jangan lupa ada faktor-faktor eksternal. Kurang lebih seperti itu pesan dari kakak-kakak kita. Ya. Baik. Berarti kita akan berpindah kepada teman-teman yang lainnya, karena alhamdulillah ini berada bersama kita ada teman-teman yang lainnya juga nih dari fakultas yang berbeda juga. Ya. Silahkan, ini biar semakin banyak wawasan yang diterima. Baik, kita lanjutkan dengan rekan-rekan yang dengan wajah-wajah yang lain tentunya. Masya Allah. Dan ini masih kelanjutan dari yang tadi. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana perjalanan atau sejarah beliau-beliau ini sampai kepada kampus tujuan, kampus idaman. Ya. Nah, tapi sebentar, ini kita juga kedatangan tamu nih dari UHAMKah. Nah, jadi juga akan bercerita ini nanti. Akan bercerita tentang bagaimana perjalanan beliau ya. Insya Allah ini sebentar lagi akan wisuda. Insya Allah. Jadi ceritanya sangat padat kayaknya dan akan mengambil waktu yang sangat panjang barangkali beliau nanti. Tapi kita mulai saja dengan saudara kita yang ada di sebelah kanan. Ya, silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama Ana Nabil Ahmad Zaid, biasa dipanggil Nabil. Ana alumni Pesantren Islam Arisa Tengaran angkatan 34. Dan saat ini Ana berada di Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri. Perkenalkan, nama Ana Anandita Rafiq Akmal, biasa dipanggil Akmal. Ana alumni Pesantren Islam Arsyad angkatan 33 dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi UI. Ahlan, perkenalkan nama saya Said Muhammad Hasan Al-Syarif. Saya juga alumni Pesantren Islam Al-Irsyad, walaupun nampaknya kayak bukan. Saya alumni angkatan 29, Garbera Rosso, satu angkatan. Insyaallah. Saya di Universitas Indonesia itu termasuk senior semuanya. Saya sekarang yang paling tua saya di UI ini, alumni Al-Irsyad. Saya di program studi sastra Arab di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Masya Allah. Silakan Mas Walid. Tamu kita, silakan. Silakan. Bismillah. Langsung nama Ana Al-Walid Syamsuddin Ali. Ana kebetulan berbeda nih dari sahib-sahib kita. Ana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang biasa disebut UHAMKA Jakarta Selatan. Ana ambil program studi pendidikan bahasa Arab. Nah, sekedar info sebetulnya Akhuna Said Hasan ini dulunya bersama Ana di pendidikan bahasa Arab UHAMKA. Betul sekali. Betul sekali. Ada ini Fasilitas. Karena top one saat ini. Iya, World top class one. university katanya kan. Siap. Berarti kita kembali nih kepada bercerita, Yes. ya, berkisah. Silahkan. Baik, mungkin kalau perjalanan Ana ke Universitas Indonesia ini lumayan panjang lah, karena kita juga dari pondok, akses yang kita dapat mungkin gak sebanyak yang lain gitu. Sebelumnya Ana udah daftar di SNBP atau yang jalur prestasi, dan qadarullah Ana belum dapat di situ. Kemudian Ana lanjut lagi daftar di SNBT, dan pada saat itu di bulan Maret setelah pengumuman SNBP Ana gak keterima, nilai TUBK Ana tuh di sekitar 500-an lah. Sedangkan untuk tembus ke jurusan yang Ana mau, yaitu Teknik Industri UI, itu butuh 720, dan itu masih jauh banget. Cuma Ana mikir juga kalau misalnya Ana cuma kayak takut, was-was, itu nggak bikin nilai Ana naik. Jadi karena Ana tahu Ana punya mimpi yang besar, akhirnya di 1 bulan terakhir Ana benar-benar ikhtiar buat ngejar nilai itu. Dan alhamdulillah di SNBT Ana bisa dapat jurusan yang Ana mau, yaitu Teknik Industri. Selain itu, hal yang bisa membuat Ana kuat atau yang memotivasi Ana adalah kenapa Ana bisa berani gitu ngelawan mereka-mereka yang udah nyiapin, bahkan mungkin bukan di kelas 3 doang, tapi dari kelas 1 mereka udah nyiapin buat masuk ke kampus ini. Karena Ana tahu kalau
jalur untuk masuk ke universitas terbaik itu bukan cuma jalur dunia, tapi kita juga ngejar jalur akhiratnya juga gitu. Makanya Ana percaya kalau jalur akhirat tuh jauh lebih kuat lah. Makanya Ana tetap perjuangin dan alhamdulillah Ana bisa sampai di kampus impian Ana lewat jalur SNBT. Itu mungkin dari Ana. Masya Allah ya. Jadi jalur akhirat itu kuncinya, masih ibadah. Silakan Mas. Kalau dari Ana, sebenarnya Ana kepikiran untuk mendaftarkan diri ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu mulai dari kelas 3 semester 1 akhir. Karena dari situ sudah mulai serius dari bimbingan belajar dan segala macamnya itu di semester 1 kelas 3. Kemudian di semester 2 kelas 3 sudah mulai ada penentuan siswa-siswa eligible dan alhamdulillah Ana masuk ke daftar siswa eligible tersebut. Nah dari situ mulai ada rasa ragu karena ada rasa ingin juga, rasa ingin untuk tetap menempuh pendidikan agama seperti di LIPIA. Nah dari situ Ana berkomunikasi dan juga minta saran dari orang tua dan akhirnya memilih untuk ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang mana ini mampu untuk mendukung perjalanan karir anak. Nah, lalu dari situlah Ana mulai serius untuk meningkatkan nilai khususnya di kelas 3 dari kelas 3 semester 1 supaya dapat memudahkan jalan juga untuk diterima. Kemudian selain itu saya juga minta doa kepada orang tua dan juga saya sendiri pun berdoa di setiap setelah sholat dan di setiap waktu yang mustajab untuk dikabulkan doanya. Dan alhamdulillah Ana diterima di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan juga Ana juga mau bilang terima kasih untuk orang tua Ana yang selalu mendukung Ana juga. Insyaallah. Dari mulai pendaftaran di SNBP hingga Ana keterima dan juga sampai sekarang pun masih mendukung Ana. Masya Allah. Satu lagi. Antum langsung. Langsung. Insyaallah ya, dengar cerita teman-teman tadi tersentuh saya. Karena sebenarnya cerita saya nggak sebegitunya, Ustaz. Jadi saya dari semua anak UI yang ada di sini, saya yang paling memegang erat budaya alir Ustaz. Royet. Nah, jadi santai aja dulu, gak usah panik-panik gimana gitu Ustaz. Karena saya yakin kalau memang udah takdirnya ke situ, akan ke situ. Tapi tetap dengan ikhtiar, itu kuncinya. Nah, waktu itu saya Ustaz nggak pernah ada niatan mau masuk ke UI Ustaz, karena menurut saya ya UI mah top. Tapi di Indonesia buat apa gitu Ustaz. Dulu kita pikir mau berangkat kemana kita waktu itu Mas Walid? Kita berpikir untuk berangkat ke Sudan. Ke Sudan saat waktu itu Ustaz. Pengennya tuh ke IUA ya, International University of Africa. Sekali. Sudah mau daftar tapi qadarullah terjadilah pandemik sehingga waktu itu terputus ya. Ya, betul. Jadi gak ada lagi alumni kita yang bisa berangkat ke Sudan Ustaz. Betul. Nah akhirnya kami memutuskan setelah pengabdian itu untuk coba berbagai macam PTN tuh baru. Oh ya sudahlah realistis saja gitu kan. Awalnya memang kita daftar di Universitas Islam Madinah juga ya, tapi qadarullah belum rezeki diterima di sana. Kemudian kita juga coba di Universitas Negeri Jakarta waktu itu ya. Ya. Di Universitas Negeri Jakarta, kemudian kita daftar dan belum keterima juga Ustaz. Tapi lagi-lagi balik ke poin 1. Right. Nah, karena kan dulu Ustaz Syar yang ngajarkan ke kami, ada 2 pegangan kaum muslimin yang kalau dipegang sisanya selamat. Sabar sama syukur, itu khotbah terakhir Ustaz sebelum kami lulus waktu itu. Masya Allah, saya masih ingat banget. Sabar dan syukur. Kalau udah pegang dua-duanya selesai itu. Nah waktu itu kami menggunakan cara itu ya, metode itu, sehingga pada akhirnya alhamdulillah ketika nggak lulus UNJ kita daftar UI Ustaz. Dan alhamdulillah tidak lulus juga. Qadarullah Ustaz. Yang pertama tidak lulus juga. Akhirnya kita mikir untuk daftar di Universitas Profesor Dr. Hamka. Karena waktu itu kita berpikir, wah lumayan nih, nanti kalau lulus dapat gelarnya Buya. Ternyata enggak Ustaz. Lulus juga gelarnya gelar akademik. Kirain dapatnya gelar Buya Ustaz. Buya Said, Buya Walid, kirain gitu ya. Ternyata enggak. Qadarullah. Terus 1 tahun kemudian saya di sana coba lagi lah UI Ustaz, karena masih tergiur kan, orang belakang rumah kampus ini kan.
Oh ternyata kampus belakang rumah saya top 1. Nah kebetulan ya udah kita tes lagi, pilihannya cuma satu, Sat. Saya simak doang, Sat. Karena UTBK umur saya udah lewat, Sat. Jadi kebanyakan rahatnya, kebanyakan bercandanya, kebanyakan royitnya. Jadi akhirnya umur habis tuh untuk ngabdi, untuk belajar di UHAMKA dan lain sebagainya, Majelas. untuk majelas. Tapi alhamdulillah, Sat, daftar dan cuma satu program studi yang saya daftarkan cuma sastra Arab. 3 kali saya klik sastra Arab. Kalau nggak sastra Arab saya nggak mau itu. Akhirnya masuk dan keterimalah saya di program studi sastra Arab di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Itu Sat, cerita saya, Sat. Masya Allah. Alhamdulillah, Sat. Masya Allah. Cerita yang sangat menginspirasi. Perpindahan hati dari satu hati Dari satu hati ke hati yang ke lain. hati yang lain. sampai menemukan pujaan bersama. hati. Masya Allah, Masya Allah. Silahkan Mas Walid. Silakan Mas tamu kita. Untuk Ana sebetulnya nggak terlalu jauh berbeda ya, karena sejauh ini Ana sama Said Hasan sama Andi sebetulnya ada satu lagi itu kami biasanya bersama-sama memutuskan studi lanjutan setelah lulus dari Al Irsyad. Tapi yang jelas sebagaimana yang dialami oleh santri yang lain, Sat, kita dimotivasi selama di Mahat itu untuk masuk kampus top 1 Fil Art. Kenapa Ana bilang gitu, Sat? Bukan karena kampusnya, Sat, tapi karena bukahnya Madinah Munawwarah. Masya Allah. Ya kan? Khairul buqah fil art. Ahsanul bi'ah ya. Iya, Ahsanul bi'ah. Jadi karena pertama motivasi dari situ ya, kita diarahkan ke top di bumi kan, gitu kan. Top 1 Al Art ya. Jadi setelah kami coba, kami juga tentunya menyiapkan rencana cadangan tadi Sudan. Kemudian ternyata gagal semua, saat qadarullah. Akhirnya salah satu motivasinya tentunya ya coba kita cari di Indonesia yang top di Indonesia. Kita turunin sedikit kualitasnya. Dari top di bumi jadi top di Indonesia. Oke, akhirnya daftarlah kami di Universitas Indonesia. Dan sama kasusnya, Zat, umurannya udah habis. Jadi terlalu tua, Zat. Hanya simak tinggal. Iya, jadi tinggal simak ya, jalur mandiri. Akhirnya gagal. Ya, seperti itu. Kemudian gagal, kita turunin lagi dari top art, top Indo, top Jakarta. Top Jaksel. Tapi sekarang udah top DKI Jakarta. Swasta, bukan negeri ya, swasta. Akhirnya dari top DKI Jakarta itu, kampus swasta, muncullah nama UHAMKA itu salah satunya. Dengan jurusan yang sama, bahasa Arab juga. Akhirnya ya udah kami daftar. Saya lanjut di situ sama Andi. Kemudian saya pergi di semester menjelang semester 3 atau tahun kedua kami berkuliah. Said Hasan tiba-tiba, saya mau coba lagi nih Universitas Indonesia. Akhirnya beliau daftar lagi dan alhamdulillah. Bul terus ya lanjut sampai akhir tahun terakhir. Ya, begitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi penuh dengan ikhtiar. Betul. Bersamaan dengan liku-liku yang ada. Liku yang Masya Allah ya. Nah, mungkin kalau tadi kita teman-teman yang tadi termasuk yang 2 di sebelah kanan ini ya banyak lika-likunya, tapi ternyata yang ada di samping kami ini berdua ini subhanallah. Jadi ini patut untuk kemudian mungkin ke depan atau mungkin kapan ada waktu bisa berkomunikasi langsung, bisa digali. Apa sih sebetulnya yang membuat antum bangkit lagi dan bangkit lagi? Nah, terakhir nih. Pesan apa yang antum ingin sampaikan untuk adik-adik kelas santri-santri Al Irsyad yang masih belajar di Al Irsyad dan ingin seperti antum? Silakan dari Mas yang paling kanan. Kalau dari Ana sendiri, semangat terus belajarnya, jangan minder sama, kalau misalnya kalian kayak pengen ke UI juga, jangan minder karena UI lawan-lawan kalian tuh pasti anak-anak Jakarta gitu, anak-anak Jabodetabek yang mereka udah banyak banget effortnya bahkan dari kelas 1 SMA. Mungkin kalian juga baru sadar di kelas 3 juga gitu. Cuma yang mau Ana ingetin, lawan-lawan kalian tuh pakai jalur dunia doang. Kita punya jalur akhirat gitu. Kuatin di situ dan kuatin ikhtiar kalian. Jangan lupa untuk minta doa ke orang tua kalian, orang-orang terdekat kalian. Cari biah yang bagus untuk biah yang bisa saling mensupport gitu untuk bisa sampai ke impian kalian. Itu mungkin dari Ana. Silakan. Kalau dari Ana mungkin untuk teman-teman santri yang masih belajar, ikhtiar dan tawakal, karena mau apapun tantangan yang kalian hadapi dengan kedua itu, insya Allah akan terasa mudah. Kalau yang terakhir, jangan putus asa.
Karena jalan menuju PTN bagi yang ingin kuliah di PTN itu banyak, mulai dari SNBP, dan jika gagal di SNBP masih ada SNBT. Kalau gagal di SNBT juga masih ada ujian mandiri. Lalu ada juga jalur prestasi bagi siswa-siswa berprestasi juga di kampus-kampus tertentu. Jadi yang penting adalah ikhtiar, tawakal, dan jangan putus asa buat teman-teman santri yang masih belajar. Ya, saya Sat ya. Jadi kalau pesan-pesan saya untuk ikhwas kalian, yang pertama adalah bagaimana kita tidak menunggu-nunggu untuk membuat sesuatu yang baik, Sat. Karena itu juga penyakit di kalangan beberapa ikhwas, Sat. Nanti kalau saya masuk sana saya mau begini, nanti kalau saya masuk situ saya mau begini, kalau nanti saya masuk ini. Enggak, Anda harus berbuat baik dulu baru Anda bisa diterima di mana aja, kan gitu, Sat, landasannya. Jangan sampai masuk ke suatu tempat dulu baru mau punya niatan baik. Itu omong kosong. Nah, saya kasih tahu aja. Itu omong kosong. Karena al-ardul muqaddasah la tuqaddisu ahlaha ya. Satu tempat yang suci tidak mensucikan orang di dalamnya. Jadi dimanapun kita berada, optimalkan kita menjadi orang yang baik di tempat tersebut. Itu mungkin saran dari saya. Terima kasih. Mas Walid. Sudah ada ya. Oke, dari Ana yang terakhir. Salah satu bentuk ikhtiar aja, bahwa kalau kita memang bertujuan untuk kita keker di kampus idaman atau jurusan yang kita mau itu, kita mungkin perlu sedikit buka nas ya. Nabi bilang bahwa Nabi yuhibbu idza amila ahadukum ayutqinahu. Jadi suka kalau mengerjakan sesuatu itu fokus di dalamnya, benar-benar berkecimpung, profesional di situ, atau dalam artian lain mendalami, Maksimal ya. maksimal gitu. Jadi kalau memang sudah ada tujuan jurusan tertentu yang memang diimpikan gitu, maka sedari awal langsung kita mulai langkahnya, belajarnya. Kalau yang anak alami, alhamdulillah anak kampusnya manapun jurusannya tetap sama, Sir. Bahasa Arab. Sir. Bahasa Arab. Alhamdulillah. Itqon. Ya, Itqon di situ. Mungkin ya. Terima kasih. Udah yakin ya. Baik. Ini tadi beberapa ulasan dari teman-teman penyampaian. Yang jelas butuh ikhtiar, ya, butuh doa dari orang tua, dan jangan terlalu pede. Betul. Tapi juga harus tetap membangkitkan semangat. Ya. Kemudian tadi yang terakhir penting sekali itqon, ya, karena salah satu pesan dari alumni senior kita bahwa dimanapun antum belajar maka seharusnya antum bisa mendalami dan syukur-syukur bisa menguasai. Itu mungkin dari kami semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.